Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Sinta Mediani dari program D4 Meteorologi di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan resume jurnal ilmiah terkait studi kasus dari tugas mata kuliah Sistem Cuaca Skala Meso. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Kristianto selaku dosen pengampu mata kuliah. Baik, saya mulai presentasi ini. Izinkan saya untuk share screen. Jurnal ilmiah yang akan saya paparkan berjudul Kinematic and Thermodynamic Structures of Mesoscale Convective System During Heavy Rainfall in Greater Jakarta, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi struktur kinematika dan termodinamika sistem konvektif skala meso selama hujan lebat di wilayah Jabodetabek. Jurnal ini ditulis oleh Danang Eko Nuryanto, Hidayat Pawitan, Rahmat Hidayat, dan Edwin Aldriani. Jurnal telah dipublikasikan dalam Makara Journal of Science pada tahun 2018. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Sistem konveksi skala meso adalah suatu sistem awan konvektif kompleks yang luas terkait dengan daerah curah hujan berturut-turut di mana sistem tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap hujan lebat. Dalam penelitian ini dilakukan analisis struktur kinematika dan termodinamika SKM saat terjadi hujan lebat. SKM yang bertepatan dengan kejadian hujan lebat dan meliputi Jabodetabek pada tanggal 17 Januari 2013, 17 Januari 2014, dan 9 Februari 2015. 3 kasus SKM diuraikan berdasarkan pengamatan data satelit di Jabodetabek selama periode hujan lebat. Latar belakangnya, pada pertengahan Januari 2013 sampai 2014 dan awal Februari 2015, Jabodetabek mengalami peristiwa banjir yang luar biasa. Selama periode ini, hujan lebat sering terjadi di sekitar Jabodetabek. Di Kemayoran, 17 Januari 2013, curah hujan tercatat 236,3 mm. Kemudian pada 17 Januari 2014, mencatat sebesar 234 mm. Pada 9 Februari 2015, Tanjung Priok dan Kemayoran mencatat curah hujan harian masing-masing sebesar 339 mm dan 271 mm. Setidaknya ada 30 kecamatan dan lebih dari 100 kelurahan terkena dampak banjir berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Data yang digunakan yaitu data dari 3 stasiun meteorologi BMKG di Jabodetabek, yaitu Tanjung Priok, Cengkareng, Kemayoran, yang digunakan untuk menganalisis deret waktu presipitasi. Data utamanya yaitu data temperatur dan puncak awan dari hasil pengamatan udara atas. Selanjutnya, data inframerah dari satelit Multifunctional Transport Satellite atau MTSAT dan algoritma GrabM, TagM, GrabM atau GTG untuk mengidentifikasi SKM. Sebuah elemen konveksi dianggap sebagai SKM jika mencakup area setidaknya 2.400 km persegi selama minimal 3 jam. Oleh karena itu, setiap awan konvektif yang memiliki puncak awan dingin dengan suhu puncak awan kurang dari 52 derajat Celcius dan cakupan spasial lebih dari 2.400 km persegi dilacak dan diklasifikasikan. Selanjutnya ada data sounding vertikal dari stasiun Cengkareng digunakan untuk menentukan kondisi atmosfer di dalam sistem konveksi. Komponen angin zonal dan meridional, rasio percampuran uap air, dan nilai suhu potensial ekuivalen diekstraksi dari data sounding untuk mempelajari struktur kinematika dan termodinamika SKM atau sistem konveksi meso.
Data reanalisis Jepang selama 55 tahun atau JRA 55 yang tersedia dalam interval 6 jam dengan resolusi horizontal 1,25 derajat. Data ini digunakan untuk menunjukkan profil evolusi sel konvektif. Untuk wilayah penelitiannya, mencakup koordinat 106,4 derajat bujur timur hingga 107,2 derajat bujur timur dan 6,06 derajat tentang selatan hingga 6,76 derajat tentang selatan yang meliputi seluruh wilayah Jabodetabek. Data hujan 3 jam dari stasiun meteorologi di sekitar Jabodetabek digunakan untuk menganalisis deret waktu, yaitu digunakan stasiun Tanjung Priok, di stasiun Soekarno-Hatta atau Cengkareng, dan Observatorium Jakarta di Kemayoran. Tabel 1 menyajikan data curah hujan harian yang dicatat oleh masing-masing stasiun. Di Kemayoran, tanggal 17 Januari 2013, curah hujan harian tercatat 236,3 mm. Selanjutnya, pada 17 Januari 2014, mencatat 234 mm. Pada 9 Februari 2015, Tanjung Priok dan Kemayoran mencatat curah hujan sebesar 339 dan 271 mm. Berikut hasil dan pembahasannya. Sistem konvektif skala meso yang dihasilkan, maksud saya yang menghasilkan hujan lebat pada 17 Januari 2013 merupakan gabungan dari dua awan konvektif yang berbeda seperti ditunjukkan pada gambar 2. Awan pertama terbentuk di atas Selat Sunda pada malam 16 Januari dan perlahan menyebar ke arah timur laut. Awan konvektif kedua berkembang pada malam yang sama di atas Laut Jawa dan bergerak perlahan ke arah barat daya menuju Jabodetabek. Kedua awan konvektif ini bergabung pada pukul 2 waktu setempat pada tanggal 17 Januari 2013. Curah hujan terakumulasi selama 24 jam tidak kurang dari 160 mm di 3 stasiun observasi. Sebelum hujan lebat pada 17 Januari 2014, sebuah SKM intens berkembang pada malam 16 Januari di atas Selat Sunda, lalu menyebar ke timur menuju Jabodetabek seperti terlihat pada gambar 2B. SKM kedua menunjukkan konveksi yang lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan dengan SKM yang pertama meskipun curah hujannya lebih rendah. Gambar ketiga menunjukkan variasi diurnal dan rata-rata curah hujan di 3 stasiun BMKG di sekitar Jabodetabek selama 14 hingga 18 Januari 2013. Puncak curah hujan tertinggi terjadi pada 17 Januari 2013. Curah hujan 3 jam tertinggi tercatat pada 17 Januari 2013 pukul 8 hingga 10 local time, yaitu sebesar 147 mm di Kemayoran. Curah hujan terakumulasi 24 jam tertinggi di Kemayoran, Cengkareng, dan Tanjung Priok pada tanggal tersebut masing-masing adalah 193 mm, 133 dan 119 mm. Selama 14 sampai 18 Januari 2014, variasi diurnal dan rata-rata curah hujan di sekitar Jabodetabek cukup rendah, seperti ditunjukkan pada gambar 3B. SKM kedua menunjukkan awan konvektif yang lebih luas dan lebih dingin dibandingkan SKM kedua. Kemudian, pendahuluan dari SKM ketiga yang menghasilkan hujan lebat pada 9 Februari 2015 berkembang di atas Lampung pada malam 8 Februari seperti terlihat pada gambar 2C. Awan konvektif ini menyebar ke tenggara menuju Jabodetabek pada pagi 9 Februari. Curah hujan pada SKM ketiga lebih tinggi dibandingkan 2 SKM sebelumnya. Curah hujan terakumulasi dibandingkan peristiwa sebelumnya tidak kurang dari 270 mm di Tanjung Priok. Akumulasi curah hujan di 3 stasiun cuaca selama
Pukul 10 hingga 13 local time cukup tinggi melebihi 100 mm. Tabel berikut menunjukkan karakteristik kondisi atmosfer sebelum setiap peristiwa SKM berdasarkan data sounding vertikal dari stasiun Cengkareng. Parameter konvektif seperti energi potensial konvektif yang tersedia atau CAPE dan hambatan konvektif atau CHIN sebelum SKM kedua masing-masing sebesar 3.688 Joule per kilogram dan 0,1 Joule per kilogram dengan total uap air yang dapat diendapkan sekitar 62 mm. Meskipun TPW tinggi sebelum SKM kedua, curah hujan lebih rendah dibandingkan SKM pertama dan ketiga. Hal ini mungkin disebabkan oleh atmosfer yang lebih tidak stabil pada SKM pertama dan ketiga dibandingkan SKM yang kedua. Berikut struktur kinematika yang diwakili oleh profil vertikal komponen angin. Pada gambar 4, menunjukkan profil vertikal angin zonal, angin meridional, rasio percampuran, dan θE di Cengkareng. Angin zonal dan meridional yang disebut juga sebagai vektor angin menggambarkan gerakan atmosfer. Rasio percampuran dan θE digunakan untuk menggambarkan respon sistem terhadap perubahan lingkungan. Pada gambar 4A dan 4B, kecepatan angin pada SKM ketiga lebih rendah di lapisan bawah, sekitar 5 meter per sekon untuk angin zonal dan 3 meter per sekon untuk angin meridional. Dibandingkan dua SKM lainnya yang mencapai 12 meter per sekon dan 7 meter per sekon masing-masing untuk angin zonal dan meridionalnya. Kecepatan angin lapisan bawah yang kuat dapat membantu aliran konvergensi angin dan mempengaruhi konveksi mendalam di sekitar Jabodetabek. Kecepatan angin yang kuat pada SKM kedua mengembangkan sistem awan yang lebih besar sebelum kejadian SKM tersebut. Angin zonal yang kuat terjadi di lapisan atas SKM kedua, diikuti oleh SKM pertama jika dibandingkan dengan SKM yang ketiga. Angin zonal yang kuat pada SKM kedua membentuk awan dan menghasilkan bentuk awan linier pada gambar 4. Sementara itu, angin zonal yang lebih lemah pada SKM ketiga menghasilkan bentuk awan melingkar di atas Jabodetabek. Angin zonal yang lebih rendah pada SKM kedua menghasilkan bentuk awan semi lingkar. Pada gambar 4C, rasio percampuran uap air secara bertahap menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian. Profil menunjukkan linearitas yang baik dengan ketinggian. Rasio percampuran uap air di atas 400 hektopascal sangat kecil. Pada ketinggian 700 hingga 500 hektopascal, rasio percampuran uap air pada SKM kedua adalah yang tertinggi dibandingkan SKM lainnya. Pada ketinggian 500 sampai 400 hektopascal, rasio percampuran uap air sebelum SKM ketiga adalah yang tertinggi dibandingkan SKM pertama dan kedua. Udara lembab pada ketinggian 500 sampai 400 hektopascal sebelum SKM ketiga dapat berkontribusi pada presipitasi tinggi di atas Jabodetabek. Struktur termodinamika yang diwakili oleh distribusi vertikal θE sebelum 3 SKM yang ditunjukkan oleh gambar D, 4D, menunjukkan bahwa tingkat permukaan untuk konveksi basah tidak stabil. Pada 900 hektopascal SKM pertama dan ketiga menunjukkan keadaan stabil dan stratifikasi antara 900 sampai 700 hektopascal tidak stabil. Sementara itu, lapisan dari 700 hektopascal hingga 400 hektopascal stabil untuk semua SKM. Pada level ini, SKM ketiga lebih hangat dibandingkan SKM pertama dan kedua. Presipitasi selama SKM ketiga lebih tinggi dibandingkan dengan SKM pertama dan kedua seperti pada tabel sebelumnya. Berikut gambaran dari mesoscale convective system, di mana sel konvektif yang menghasilkan SKM tertentu di sepanjang waktu di Jabodetabek ditunjukkan pada gambar 5.
Di atas 200 hektopascal, angin timur mendominasi sepanjang periode. Namun pada SKM ketiga, arah angin cenderung semi utara. Data reanalisis JRA 55 menunjukkan adanya angin barat laut di bawah 800 hektopascal di atas Jabodetabek selama semua peristiwa SKM. Kemudian, setiap sepanjang SKM, kecepatan vertikal terdiagnosis dengan baik, menunjukkan nilai positif dan negatif sebelum dan selama tahap matang SKM. Pada tingkat terendah, kecepatan vertikal positif dan negatif masing-masing menunjukkan updraft dan downdraft yang kuat. Updraft yang kuat terjadi pada malam 16 Januari 2013, sedangkan downdraft yang kuat muncul pada pagi 17 Januari 2013 untuk SKM yang pertama, seperti terlihat pada gambar 5A. Updraft juga diamati pada dini hari 17 Januari 2014 hingga malam 8 Februari 2015, sedangkan downdraft terjadi pada pagi 17 Januari 2014 hingga 9 Februari 2015 yang ditunjukkan pada gambar 5B dan 5C. Kondisi ini didukung oleh kelembaban udara yang tinggi pada saat itu. Dengan demikian, kecepatan vertikal dan kelembaban relatif berhubungan dengan perkembangan dan fase matang SKM. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa struktur vertikal dari sistem konveksi terorganisasi selama hujan lebat di Jabodetabek telah dijelaskan. Penelitian ini menganalisis struktur kinematika dan termodinamika perkembangan SKM dari pertengahan Januari 2013 sampai 2014 hingga awal Februari 2015. Angin tingkat rendah yang kuat memainkan peran kunci dalam pembentukan ukuran sistem awan. Konveksi lembab pada lapisan rendah yang tidak stabil meningkat sebelum perkembangan SKM. Udara lembab yang hangat pada ketinggian 500 sampai 400 hektopascal berkontribusi pada curah hujan tinggi di Jabodetabek. Angin konvergensi tingkat rendah yang kuat menyebabkan updraft yang didukung oleh tingginya kelembaban udara untuk mengembangkan awan konvektif. Intensitas curah hujan lebat yang tinggi yang terjadi di Jabodetabek pada SKM ketiga disebabkan oleh aliran angin yang lebih rendah dibandingkan dengan SKM lainnya. Berikut sumber referensi yang dicantumkan dalam jurnal ilmiah ini. Baik, demikianlah presentasi resume jurnal ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah literasi tentang fenomena cuaca skala meso, khususnya pada mesoscale convective system. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.